Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto yang telah mengaktifkan Rasengan Uzuhiko mulai menunjukkan kekuatannya. Namun, dari dimensi lain, ayah Momoshiki terlihat menyerap cakra milik Boruto untuk menciptakan teknik yang sama. Keduanya kemudian meledakkan kekuatan mereka secara bersamaan hanya dengan satu tangan. Benturan itu begitu kuat hingga mampu menggeser lautan asam yang sebelumnya diciptakan oleh ayah Momoshiki. Dalam benturan itu, Rasengan Uzuhiko terlihat lebih unggul. Setelah itu, Boruto menambahkan cakra Jogan ke telapak tangannya agar rasengannya menjadi lebih tajam. Efeknya langsung terasa, tangan ayah Momoshiki mulai retak dan retakan itu menyebar sampai ke lehernya. Melihat peluang, Sasuke segera bergerak dari atas dan mencoba menusuk ayah Momoshiki dengan pedang Kusanagi yang telah dilapisi Chidori. Ini saatnya, gumam Sasuke sambil melesat turun. Tapi ayah Momoshiki, yang kini telah melepas limiternya, bisa menghindar dengan mengaktifkan Rinnegan di telapak tangan kirinya. Dari mata itu muncul pusaran energi besar bernama Takami Musubi no Kami yang berputar sangat cepat. Akibatnya, Kusanagi terpental dan lepas dari tangan Sasuke. Boruto masih tetap berdiri kokoh tanpa goyah sedikit pun. Ayah Momoshiki memperhatikan Boruto dan berkata, "Kenapa kau tidak terdorong sama sekali, padahal ini kekuatan Takami Musubi no Kami? Apa karena kau memiliki Jogan?" Tiba-tiba, ayah Momoshiki memanjangkan rambutnya dan mencoba menusuk mata Jogan Boruto. Namun, Boruto cepat bereaksi. Ia langsung berteleportasi ke shuriken yang sebelumnya telah dilemparnya. Begitu muncul kembali, Boruto melemparkan Kusanagi miliknya ke arah wajah ayah Momoshiki. Saat ayah Momoshiki hendak mengecilkan pedang itu, tiba-tiba Kusanagi berubah bentuk dan memperlihatkan sosok Hagoromo. Dengan wajah tenang, Hagoromo mengaktifkan Rinnegan miliknya yang memancarkan cahaya sangat terang. Dari mata itu, dia langsung menyegel ayah Momoshiki menggunakan Rikudo Chibaku Tensei. Simbol matahari dan bulan muncul di kedua tangannya. Ayah Momoshiki pun akhirnya terperangkap dalam segel bulan. Hagoromo menatap Boruto dan berkata dengan suara tenang, "Boruto, sekarang giliranmu. Gunakan kekuatan terkuatmu untuk menghancurkannya. Jangan biarkan dia hanya diam di dalam segel ini, dia bisa keluar kapan saja kalau kita lengah." Boruto mengangguk dan langsung mengaktifkan mode cakra Jogan berwarna kuning. Mode ini sudah lama tidak ia gunakan. Tubuhnya berubah, dan ia langsung menerbangkan Tomogoroshi no Haikotsu yang sudah diperkecil ukurannya menjadi seukuran pergelangan tangan. Senjata itu menembus masuk ke dalam segel Chibaku Tensei. Suara rintihan ayah Momoshiki terdengar sangat keras dari dalam segel, menandakan bahwa serangan Boruto berhasil mengenainya. Tak lama kemudian, segel Chibaku Tensei mulai retak dan akhirnya hancur. Ayah Momoshiki terjatuh dengan tubuh yang mulai berubah menjadi abu. Namun Boruto belum selesai. Ia kembali menerbangkan Tomogoroshi no Haikotsu dan berhasil menancapkannya ke dada ayah Momoshiki. Saat tubuh ayah Momoshiki hampir hancur sepenuhnya, Boruto menerbangkan kekuatan bernama Inukai Takuro no Mikoto, kekuatan milik Momoshiki yang berbentuk ular naga raksasa. Dulu, Momoshiki pernah menggunakan kekuatan ini untuk menelan Sasuke. Tapi secara mengejutkan, ayah Momoshiki mulai beregenerasi dengan sangat cepat. Hagoromo tampak heran dan berkata, "Ini tidak masuk akal, setelah terkena Tomogoroshi no Haikotsu. Seharusnya dia tidak bisa pulih lagi." Tapi dia malah bangkit seolah tidak terjadi apa-apa. Ia melanjutkan, "Tapi ada yang aneh, regenerasi tubuhnya terlihat tidak stabil." Ayah Momoshiki, dengan setengah kesadarannya, tiba-tiba berkata, "Ini akibat dari limiter yang sudah terlepas. Kekuatan buah cakra ini terlalu besar, aku harus menenangkan diriku agar tidak kehilangan kendali sepenuhnya. Aku sangat iri pada Shibai yang memiliki tubuh sempurna, ini sungguh menyebalkan." Boruto yang melihat kesempatan itu melompat dan menyerang dengan Katon Gokakyu no Jutsu. Namun serangan itu langsung dilenyapkan oleh ayah Momoshiki. Kini, kesadaran ayah Momoshiki mulai hilang hampir 70%. Dengan wajah bingung dan tubuh gemetar, ia terbang ke langit dan mendobrak segel planet Ika milik Boruto. Setelah segel itu pecah, ia membuka portal dimensi dan masuk ke dalamnya. Boruto berusaha mengejarnya, namun tidak sempat. Di sisi lain, ayah Momoshiki tiba di markas pusat Otsutsuki dan disambut oleh ribuan klan Otsutsuki. Ia berteriak karena tidak mampu mengendalikan kekuatan yang terlalu besar dalam tubuhnya. Para Otsutsuki terlihat panik melihat kondisinya yang tidak terkendali. Sementara itu, Boruto terlihat kesal dan berkata, "Sial, aku tidak sempat mengejarnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Sasuke, yang berdiri di sampingnya, menjawab, sepertinya tubuh ayah Momoshiki mengalami kontraksi parah karena tidak mampu menahan kekuatannya sendiri. Ini fenomena yang sangat langka. Boruto mengangguk, lalu bertanya, kalau begitu bagaimana dengan Shibai? Bukankah dia juga punya kekuatan besar? Sebelum diskusi mereka berlanjut, Kashin Koji memotong pembicaraan. Kashin Koji berkata, dari penglihatan masa depanku, Shibai sangat berbeda dengan ayah Momoshiki. Tubuh Momoshiki memang telah mencapai level Dewa Otsutsuki tertinggi, tapi ia masih cacat secara struktur. Sementara tubuh Shibai sangat sempurna. Jika Shibai memakan buah cakra dalam jumlah yang sama seperti ayah Momoshiki, maka dia bisa berubah menjadi entitas yang sangat berbahaya. Naruto menanggapi, itu masuk akal. Biasanya, seseorang dengan genetik sempurna akan memiliki sel tubuh yang sangat berguna jika ditransplantasikan. Contohnya seperti Hashirama Senju. Mungkin Shibai juga seperti itu. Boruto pun menyimpulkan, kalau begitu, kita semua harus benar-benar waspada. Ini ancaman besar jika tidak kita cegah dari sekarang. Tapi untuk saat ini, karena ayah Momoshiki dan Shibai sudah menghilang entah kemana, kita harus fokus menyelesaikan masalah yang ada di depan mata. Kita tidak bisa membiarkan para ego Jubi berkeliaran, apalagi mereka masih dikendalikan oleh ayah Momoshiki. Ini bisa berbahaya. Kemudian, adegan berpindah ke markas Kara. Terlihat Amado, Kawaki, Delta, dan Code sedang menganalisis sel Otsutsuki untuk menciptakan Chibor. Saat Amado sedang memilah sel terbaik, tiba-tiba kacamata pintarnya menyala merah dan mengeluarkan suara sirena. Code langsung bertanya, Amado, kenapa kacamata pintarmu berbunyi? Apa ini tanda bahaya? Amado tiba-tiba berkata, sepertinya kita akan mendapatkan informasi yang cukup penting. Ia lalu meletakkan kacamatanya di atas meja yang menghadap ke tembok. Kacamata itu kemudian berubah menjadi sebuah proyektor. Gambar langsung mulai ditampilkan, seperti saat dulu di kantor Hokage, ketika Kashin Koji bertarung melawan Jigen. Salah satu dari mereka yang melihat langsung berkata, kacamatamu luar biasa, dari mana kau mendapatkan sumber penglihatan ini? Amado menjawab dengan tenang, kata milik Shinji masih terhubung dengan kacamataku, jadi aku masih bisa mengakses semua penglihatannya kapan saja. Aku juga telah mengupgrade kacamataku agar bisa memutar ulang peristiwa dari masa lalu. Code yang penasaran langsung berkata, kalau begitu, bisakah kau putar ulang dari awal? Aku ingin memahami semuanya dengan jelas. Amado lalu menyetel ulang rekaman pertempuran antara Boruto dan ayah Momoshiki. Mereka juga melihat momen ketika limiter ayah Momoshiki dilepaskan, seperti yang terjadi di bab sebelumnya. Termasuk juga saat ayah Momoshiki melarikan diri melalui portal dimensi. Amado mengamati rekaman itu dengan serius lalu berkata, ternyata, Dewa Otsutsuki tertinggi memiliki kelemahan pada tubuhnya sendiri. Ini informasi yang sangat penting. Code kemudian bertanya, kalau kita tidak tahu kemana ayah Momoshiki pergi, bisakah kau memperkirakannya? Amado menjawab, dugaanku, dia telah meninggalkan planet ini dan menuju ke markas pusat klan Otsutsuki. Bahkan Shibai juga kemungkinan besar pergi untuk kembali menanam pohon Shinju di planet-planet lain. Jadi, saat ini sudah tidak ada lagi musuh di sana, kecuali para ego Jubi. Mendengar itu, Kawaki tersenyum dan berkata dengan nada penuh semangat, kalau begitu, apakah ini saatnya kita menyerang dunia shinobi? Aku sudah tidak sabar ingin bertarung lagi dengan Boruto. Amado menjawab dengan tenang, tenang dulu, Kawaki. Jangan terburu-buru. Kita akan pergi ke markas pusat Otsutsuki. Di sana, kita akan menyerap seluruh kekuatan milik ayah Momoshiki sampai dia benar-benar lemah. Saat ini dia sedang kesulitan mengendalikan kekuatannya, jadi ini kesempatan terbaik kita. Kawaki kemudian bertanya, kalau begitu, apakah aku bisa melampaui Boruto? Amado menjelaskan, tentu saja bisa. Setelah kau menyerap kekuatan ayah Momoshiki, kekuatanmu akan jauh melebihi Boruto. Maka dari itu, kita harus segera bergerak. Code lalu bertanya, tapi bagaimana kita bisa ke sana? Kita tidak tahu di mana letaknya. Amado tersenyum kecil ke arah Code dan berkata, jangan anggap aku bodoh. Aku sudah menyiapkan semuanya. Amado membuka jaketnya dan mengeluarkan sebuah kertas yang terlipat. Ia membuka kertas itu dan berkata, ini adalah titik koordinat markas pusat Otsutsuki. Kita akan segera pergi ke sana. Setelah itu, Amado melangkah ke depan dan mengambil jaket tebalnya. Ia membuka sebuah portal dimensi dan bersiap masuk ke dalamnya. Saat melangkah masuk,
Amado menoleh ke belakang dan berkata, "Delta, sebaiknya kau tinggal di sini. Jaga markas kita dari siapapun yang mungkin mencoba masuk." Delta tidak menjawab, hanya menunjukkan wajah kesal. Adegan lalu berpindah ke Boruto yang sedang berdiskusi bersama Naruto dan Sasuke. Boruto bertanya, "Eida, di mana para Ego Jubi itu sekarang? Tolong lacak mereka." Eida mengaktifkan Senrigannya dan memperlihatkan lokasi para Ego Jubi yang sedang menyerang Himawari di sebuah bukit jauh dari Konoha. Tubuh Himawari terlihat terluka karena terkena lautan asam yang sangat luas. Eida menjelaskan kepada semua orang yang ada di sana, keadaannya sangat buruk. Lautan asam milik ayah Momoshiki ini bisa merendam seluruh wilayah 5 desa. Akan ada banyak korban kalau ini tidak segera dihentikan. Himawari sedang terluka dan dikepung oleh para Ego Jubi. Aku rasa mereka sedang mengincar Kurama yang ada di tubuh Himawari. Tapi sebelum itu, seseorang di antara kalian harus bisa melenyapkan lautan asam ini. Kalau tidak, akan ada lebih banyak lagi shinobi yang mati. Boruto yang mendengar penjelasan itu berkata, "Tentu saja aku akan pergi ke sana sekarang. Aku sudah tidak sabar ingin menghancurkan para Ego Jubi itu dengan tanganku sendiri. Lagi pula, aku sudah memiliki kekuatan besar dari revolusi Jouganku. Jadi, pertarungan ini tidak akan berlangsung lama." Percaya diri Boruto membuat semua orang yakin bahwa pertarungan melawan Jura akan berlangsung cepat. Diperlihatkan Boruto terbang bersama Eida dan yang lainnya menuju lokasi Himawari. Eida berkata, "Arahkan ke sungai yang mengalir ke Konoha. Kita akan mendarat di sana." Setelah beberapa menit, mereka tiba di lokasi. Terlihat seluruh Ego Jubi sedang mengepung Himawari. Boruto duduk di atas tiang besi tinggi dengan jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Sasuke melihat Boruto dan berkata dalam hati, "Entah kenapa, melihat Boruto seperti ini selalu mengingatkanku pada Itachi di masa lalu." Boruto lalu berkata keras, "Jura, berhenti menyakiti adikku. Kalau kau merasa kuat, lawan aku." Setelah berkata begitu, Boruto melompat ke bawah dan mendarat dengan keras hingga tanah retak. Jura menatap Boruto dan berkata, "Jadi kau ini pemilik Jougan. Sepertinya kau berhasil mendesak Dewa Otsutsuki tertinggi." Ryu yang berada di sana juga berkata, "Jadi namamu Boruto. Entah kenapa aku merasa punya hubungan khusus denganmu." Jura kemudian memperingatkan, "Hati-hati, Ryu. Sepertinya kekuatannya sudah melampaui kita. Kita harus bekerja sama untuk mengalahkannya." Tak lama kemudian, Boruto mengaktifkan Jougan level 2 dan menciptakan sebuah portal dimensi. Eida bertanya, "Boruto, apa yang akan kau lakukan dengan portal ini?" Boruto menjawab, "Aku akan membawa para Ego Jubi ini ke dalam dimensi Jouganku. Di sana, aku akan menghabisi mereka tanpa menyisakan apapun di bumi." Eida tidak menjawab dan hanya terdiam. Boruto lalu menarik Jura, Mami, dan Matsuri masuk ke dalam portal. Namun, karena Ryu berada di posisi belakang, ia berhasil melarikan diri ke sabuk hitam dan muncul kembali di batang pohon, sehingga hanya 3 dari mereka yang terbawa. Setelah sampai di dalam dimensi Jougan, Jura melihat sekeliling dan berkata, "Jadi ini dimensi Jougan. Tempat ini cukup menarik." Matsuri bertanya, "Jura, apakah kita akan bertarung di sini?" Jura menjawab, "Ya. Walaupun kita mencoba kabur, dia akan tetap mengejar." Tanpa banyak bicara, Boruto langsung melemparkan jurus Tomogoroshi no Haikotsu ke arah mereka. Ketiga Ego Jubi itu dengan cepat menghindar dan memasuki sabuk hitam untuk menyelamatkan diri. Boruto berdiri dengan wajah serius, lalu berbicara dengan nada tegas, "Keluarlah dan perlihatkan wajah kalian sekarang juga. Aku tidak suka permainan seperti ini. Jika kalian memang ingin bertarung, hadapilah aku secara langsung." Tak lama setelah ucapannya itu, tiba-tiba saja Jura muncul dari bawah tanah. Ia langsung menyerang dengan melesatkan sinar biju udama dari Rinnegan miliknya ke arah Boruto. Namun Boruto tetap tenang, ia berhasil menetralisir serangan itu menggunakan Odama Rasengan miliknya. Serangan sinar milik Jura hancur begitu saja karena tidak mampu menembus pertahanan Boruto. Setelah itu, Boruto segera mengaktifkan kembali dojutsunya, Jogan, dan menghilang dari pandangan, membuat para Ego Jubi tidak bisa melihat keberadaannya. Melihat Boruto menghilang, Matsuri bertanya, "Jura, kemana dia pergi? Aku tidak bisa melihatnya sama sekali." Jura menjawab dengan nada serius, dia bisa menghilangkan dirinya dengan kemampuan aneh itu. Ini seperti kekuatan para Dewa Otsutsuki. Mustahil seseorang sepertinya bisa menguasainya sebaik ini.
Hati-hatilah, dia pasti akan segera menyerang. Dari percakapan itu terlihat bahwa hanya Jura yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Boruto yang tak terlihat sebelumnya muncul di belakang mereka dan menebaskan pedang Kusanaginya ke arah ketiganya. Dalam sekejap, tubuh Matsuri dan Mamushi hancur dan terpotong. Dengan suara lemah dan mata terbelalak, Matsuri berkata, "Jura, apa yang terjadi? Tubuhku, kenapa tiba-tiba hancur seperti ini?" Mamushi juga merasa terkejut dan berkata, "Apakah aku akan mati sekarang? Apakah Boruto benar-benar sekuat ini?" Tidak lama kemudian, keduanya pun mati. Serangan Boruto terlalu cepat dan mematikan. Jura melihat rekannya mati, wajahnya berubah tegang. Ia bergumam, tidak bisa dipercaya mereka mati secepat ini. Namun sebelum Jura sempat bergerak, Boruto kembali menebaskan Kusanaginya secara bertubi-tubi. Dari serangan itu muncul kilatan seperti Shiden yang menyambar luas. Tubuh Mamushi hancur lebih parah, begitu juga dengan tubuh Matsuri yang tersisa. Namun Jura berbeda. Ia berhasil melompat dengan cepat ke udara, mencoba mencari posisi yang lebih aman. Sambil menatap Boruto, ia berkata, "Aku tahu kamu bersembunyi. Tapi teknikmu ini, seperti milik Limbo milik Madara. Tapi, tidak, ini lebih hebat lagi." Boruto menjawab dengan nada tegas, "Kamu memang cerdas, Jura. Tapi percuma, karena aku sudah berevolusi. Sekarang aku akan mengakhirinya." Boruto pun meluncur dalam mode brutalnya dan menghujani Jura dengan pukulan bertubi-tubi, dikombinasikan dengan tebasan Kusanagi. Jura pun menciptakan jurus Doton dan membentuk lubang besar di tanah. Dari dalam lubang itu, keluar angin pusaran yang sangat kuat, menarik Boruto masuk ke dalam. Boruto yang terseret angin gravitasi itu berkata dalam hati, "Apakah ini kekuatan gravitasi?" Tapi dengan cepat, dia memusatkan cakranya dan berpindah posisi menggunakan teknik Hiraishin ke salah satu batang pohon. Jura melihatnya dan berkata, "Kau memang lincah sekali, aku kagum dengan caramu menghindar." Lalu Jura memanjangkan kedua tangannya, yang berubah menjadi cakar besar seukuran kepala Jubi. Cakar itu berhasil menusuk perut Boruto. Jura berkata sambil menyeringai, "Kena kau, Uzumaki Boruto. Mati sajalah sekarang juga." Namun, tubuh Boruto yang tertusuk itu berubah menjadi kayu. Ternyata hanya klon. Boruto yang asli tiba-tiba muncul di belakang Jura dan langsung menghantamkan kunai ke arah Rinnegan kirinya. Satu mata Jura pun hancur. Jura berteriak, "Sial, aku ditipu." Menyebalkan sekali. Boruto menjawab, "Kau memang kuat di masa lalu. Tapi sekarang, aku yang akan menang. Aku sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya." Tanpa memberi waktu, Boruto kembali menebas tubuh Jura dengan Kusanagi, satu persatu, mulai dari tangan, kaki, tanduk, hingga ekornya. Semua bagian tubuh Jura terpotong dalam waktu singkat. Lalu adegan berpindah ke planet bumi, memperlihatkan Ryu yang berhasil menarik dirinya keluar dari portal dimensi. Saat ini, ia berada di dekat pohon besar dan dikepung oleh para aliansi. Eida mendekatinya dan berkata, "Jadi kau yang bernama Ryu. Menyerahlah. Jika kau melawan, kau hanya akan mati di sini." Namun Ryu tidak menjawab. Ia hanya menatap diam, lalu menciptakan jarum-jarum kecil dari pasir besinya dan mengarahkannya ke Eida. Tapi sebelum mengenai Eida, ular besar tiba-tiba muncul dan mengikat serta melindunginya. Eida berkata, "Aku tahu ular ini pasti milik Mitsuki." Tak lama kemudian, Mitsuki muncul dengan mode Sanin bersama Daimon. Ryu melihatnya dan berkata, "Oh, Sanin mode? Menarik juga kekuatanmu. Aku akan mencobanya." Ryu menciptakan kepalan besar dari pasir besi dan melemparkannya ke arah Mitsuki. Namun Daimon memantulkan serangan itu hingga berbalik kembali menghantam Ryu sendiri. Tubuh Ryu terpental jauh. Daimon berkata, "Kau tak perlu susah-susah mengaktifkan mode Sanin. Cakramu hanya akan habis sia-sia. Lihat caraku, aku hanya berdiri sambil tersenyum, dan lawan akan kalah." Mitsuki menjawab, "Ucapanmu cukup menyeramkan. Kita lihat saja apakah itu bisa dibuktikan." Daimon lalu melangkah mendekati Ryu. Tubuhnya memancarkan asap cakra berwarna biru. Ryu kebingungan dan berkata, "Apa yang barusan terjadi? Ini aneh." Ia mencoba memanjangkan pasir besinya lagi untuk mengikat Daimon, namun Daimon hanya berdiri sambil tersenyum. Ryu mengeluarkan biju udama dari Rinnegan-nya,
tetapi serangan itu kembali terpental. Tubuh Ryu terpental untuk kedua kalinya. Di tempat lain, Naruto bertanya kepada Eida, bagaimana keadaan Boruto di dimensi Jogannya? Apakah para Ego Jubi sudah berhasil dia kalahkan? Eida mengaktifkan Senrigannya dan mengamati lokasi Boruto. Setelah melihat, ia berkata, Matsuri dan Mamushi sudah mati. Tubuh mereka hancur sepenuhnya. Sekarang hanya tersisa Jura yang sedang didesak Boruto. Naruto menjawab dengan nada lega, bagus. Aku sudah yakin Boruto bisa mengalahkan mereka. Sasuke lalu bertanya pada Eida, kalau begitu, sekarang coba kau lacak pergerakan Amado, Code, dan Kawaki. Apa kau bisa melakukannya? Eida menjawab, tentu saja. Tunggu sebentar, aku akan melacaknya sekarang. Ia memperlihatkan markas Kara, namun hanya Delta yang terlihat duduk di kursi. Sasuke berkata, kalau begitu kemana mereka pergi? Cobalah lacak dengan mengikuti cakra mereka. Bukankah kamu bisa merasakannya? Eida menjawab, baik, aku akan coba. Ia mengaktifkan Shinjutsunya dan menyinkronkan sel Shibai dalam tubuh Kawaki dan Code. Setelah beberapa saat, Eida berkata, aku menemukannya. Mereka bertiga sedang berada di tempat yang sangat jauh, tempat itu terasa sangat mengerikan. Sepertinya, itu markas pusat Otsutsuki. Eida melanjutkan dengan ekspresi serius, di tempat itu, aku melihat ayah Momoshiki. Dia dikepung oleh ribuan Otsutsuki. Tubuhnya terlihat tidak terkendali. Aku tidak tahu apa yang sedang Amado rencanakan, tapi aku yakin Kawaki benar-benar telah dimanipulasi pikirannya oleh Amado.